Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Wahyu Marintika dari kelas 5A jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, nomor induk mahasiswa 12209193047. Saya dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini saya akan membahas tentang nilai sosial dan norma sosial. Beberapa pendapat para ahli mengenai nilai sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Kim Mal-yong, nilai sosial adalah asumsi abstrak dan sering tidak disadari tentang apa yang benar dan apa yang penting. Yang kedua, menurut Awe Green, nilai sosial adalah kesadaran yang secara relatif berlangsung disertai emosi terhadap objek. Dan yang ketiga, menurut Woods, nilai sosial merupakan petunjuk-petunjuk umum yang telah berlangsung lama yang mengarahkan tingkah laku dan kepuasan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa nilai sosial adalah sesuatu pandangan yang dianggap baik dan benar oleh suatu masyarakat yang kemudian menjadi pedoman sebagai suatu contoh perilaku yang baik dan diharapkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, orang menganggap bahwa tindakan menolong memiliki nilai baik, sedangkan tindakan mencuri bernilai buruk. Untuk menentukan sesuatu itu dikatakan baik atau buruk, serta pantas atau tidak pantas, kita harus melalui proses menimbang. Hal ini tentu sangat dipengaruhi oleh kebudayaan yang dianut masyarakat. Tidak heran jika di antara masyarakat satu dan masyarakat lain terdapat perbedaan tata nilai. Contohnya, masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih menyukai persaingan karena dalam persaingan akan muncul pembaruan-pembaruan. Sementara itu, masyarakat tradisional lebih cenderung menghindari persaingan karena dalam persaingan akan mengganggu keharmonisan dan tradisi yang turun-menurun. Adapun jenis-jenis nilai sosial menurut Noto Negoro dapat dibedakan menjadi 3 macam, antara lain: yang pertama, nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Contohnya, sandang, pangan, dan papan. Yang kedua, nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Contohnya, siswa membutuhkan buku dan pena atau pensil untuk belajar. Kemudian, petani membutuhkan cangkul untuk bekerja di sawah. Dan kurir ojek membutuhkan sepeda motor untuk mencari penumpang. Dan yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi kebutuhan rohani manusia. Contohnya, beribadah, antara lain puasa, sholat, mengaji, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis nilai sosial berdasarkan ciri-cirinya dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, nilai dominan, dan yang kedua, nilai mendarah daging. Berikut penjelasannya.
Nilai dominan ialah nilai yang dianggap lebih penting daripada nilai lainnya. Ukuran dominan tidaknya suatu nilai didasarkan pada hal-hal berikut. 1. Banyak orang menganut nilai tersebut. Contoh, sebagian besar anggota masyarakat menghendaki perubahan ke arah yang lebih baik di segala bidang, seperti politik, ekonomi, hukum, dan sosial. 2. Berapa lama nilai tersebut telah dianut oleh anggota masyarakat. 3. Tinggi rendahnya usaha orang untuk dapat melaksanakan nilai tersebut. Contohnya, orang Indonesia pada umumnya berusaha pulang kampung atau mudik di hari-hari besar keagamaan seperti Lebaran atau Natal. 4. Prestise atau kebanggaan bagi orang yang melaksanakan nilai tersebut. Contohnya, memiliki mobil dengan merek terkenal dapat memberikan kebanggaan atau prestise tersendiri. B. Nilai mendarah daging adalah nilai yang telah menjadi kepribadian dan kebiasaan, sehingga ketika seseorang melakukannya kadang tidak melalui proses berpikir atau pertimbangan lagi. Biasanya, nilai ini telah tersosialisasi sejak seseorang masih kecil. Umumnya, bila nilai ini tidak dilakukan, ia akan merasa malu, bahkan merasa sangat bersalah. Contohnya, seorang kepala keluarga yang belum mampu memberi nafkah kepada keluarganya akan merasa sebagai kepala keluarga yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula, guru yang melihat siswanya gagal dalam ujian akan merasa gagal dalam mendidik anak tersebut. Fungsi nilai sosial. Menurut Drs. Suparto, mengemukakan bahwa nilai-nilai sosial memiliki fungsi umum dalam masyarakat, antara lain sebagai berikut. Selanjutnya, ciri-ciri nilai sosial. Pertama, merupakan konstruksi masyarakat sebagai hasil interaksi antar warga masyarakat. Kedua, disebarkan di antara warga masyarakat. Ketiga, terbentuk melalui sosialisasi. Dan yang terakhir, cenderung berkaitan satu sama lain. Setelah kita belajar tentang nilai sosial, selanjutnya kita akan belajar tentang norma sosial. Pengertian dari norma sosial adalah kebiasaan umum yang menjadi patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat dan batasan wilayah tertentu. Jadi, norma merupakan ukuran yang digunakan oleh masyarakat untuk mengukur apakah tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang wajar dan dapat diterima ataukah merupakan tindakan yang menyimpang karena tidak sesuai dengan harapan sebagian besar warga masyarakat. Norma dibangun di atas nilai sosial dan norma sosial diciptakan untuk menjaga dan mempertahankan nilai sosial. Adapun tingkat norma sosial dapat dibedakan menjadi 4, yaitu pertama, usage atau cara, 2, folkways atau kebiasaan, 3, mores atau tata kelakuan, 4, custom atau adat istiadat. Yang pertama, pengertian dari usage atau cara adalah suatu bentuk perbuatan tertentu yang dilakukan individu dalam suatu masyarakat, tetapi tidak secara terus-menerus.
Suatu pelanggaran atau penyimpangan terhadapnya tidak akan mengakibatkan hukuman yang berat, tetapi hanya sekedar celaan atau dinyatakan tidak sopan oleh orang lain. Contohnya, makan mendecak atau bersendawa waktu makan. Jadi, cara makan seseorang yang wajar dan baik adalah ia makan tidak mengeluarkan suara, seperti hewan. Yang kedua, folkways atau kebiasaan. Kebiasaan merupakan suatu bentuk perbuatan berulang-ulang dengan bentuk yang sama yang dilakukan secara sadar dan mempunyai tujuan-tujuan yang jelas dan dianggap baik dan benar. Misalnya, mengucapkan salam ketika bertemu, membungkukkan badan sebagai tanda hormat kepada orang yang lebih tua, serta membuang sampah pada tempatnya. Apabila perbuatan tersebut tidak dilakukan, maka dianggap sebagai penyimpangan terhadap kebiasaan umum dalam masyarakat dan setiap orang akan menyalahkannya. Sanksinya dapat berupa teguran, sindiran, atau digunjingkan oleh masyarakat. Tata kelakuan atau mores adalah sekumpulan perbuatan yang mencerminkan sifat-sifat hidup dari sekelompok manusia yang dilakukan secara sadar guna melaksanakan pengawasan oleh sekelompok masyarakat terhadap anggota-anggotanya. Contohnya, melarang pembunuhan, melarang pemerkosaan, atau melarang menikahi saudara kandung. Yang terakhir, custom atau adat istiadat. Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita karena sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung dikenakan. Misalnya, orang yang melanggar hukum adat akan dibuang dan diasingkan ke daerah lain. Selanjutnya, adapun macam-macam norma sosial dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, norma agama, 2, norma kesusilaan, 3, norma kesopanan, 4, norma kebiasaan, dan 5, norma hukum. Pertama, norma agama. Norma agama berasal dari Tuhan. Pelanggarannya disebut dosa. Norma agama adalah peraturan sosial yang sifatnya mutlak sebagaimana penafsirannya dan tidak dapat ditawar-tawar atau diubah ukurannya karena berasal dari Tuhan. Biasanya, norma agama tersebut berasal dari ajaran agama dan kepercayaan-kepercayaan lainnya atau religi. Contoh, melakukan ibadah kepada Tuhan, tidak berbohong, tidak mencuri, dan lain sebagainya. Kedua, norma kesusilaan adalah peraturan sosial yang berasal dari hati nurani yang menghasilkan akhlak, sehingga seseorang dapat membedakan apa yang dianggap buruk. Contohnya, orang yang melecehkan wanita atau laki-laki atau umum akan dianggap sebagai orang yang tidak mempunyai kesusilaan. Jadi, pelanggaran terhadap norma ini berakibat sanksi pengucilan secara fisik, contohnya dipenjara atau diusir, ataupun secara batin, contohnya dijauhi. Ketiga, norma kesopanan adalah peraturan sosial yang mengarah pada hal-hal yang berkenaan dengan bagaimana seseorang harus bertingkah laku yang wajar dalam kehidupan bermasyarakat. Contohnya,
tidak meludah di sembarangan tempat. 2. Memberi atau menerima sesuatu dengan tangan kanan. Dan masih banyak lagi. Jadi, pelanggaran terhadap norma ini akan mendapatkan celaan, kritik, dan sebagainya, bergantung pada tingkat pelanggarannya. Keempat, norma kebiasaan adalah sekumpulan peraturan sosial yang berisi petunjuk atau peraturan yang dibuat secara sadar atau tidak tentang perilaku yang diulang-ulang, sehingga perilaku tersebut menjadi kebiasaan individu. Contohnya, membawa oleh-oleh apabila pulang dari suatu tempat, dan bersalaman ketika bertemu. Pelanggaran terhadap norma ini berakibat celaan, kritik, sampai pengucilan secara batin. Kelima, norma hukum adalah aturan sosial yang dibuat oleh lembaga-lembaga tertentu, misalnya pemerintah, sehingga dengan tegas dapat melarang serta memaksa orang untuk dapat berperilaku sesuai dengan keinginan pembuat peraturan itu sendiri. Jadi, pelanggaran terhadap norma ini berupa sanksi denda sampai hukuman fisik. Contohnya, dipenjara atau dikenai hukuman mati. Proses terbentuknya norma hukum dalam bermasyarakat, walaupun telah ada norma untuk menjaga keseimbangan, norma sebagai pedoman berperilaku kerap dilanggar atau tidak diikuti. Oleh karena itu, dibuatlah norma hukum sebagai peraturan atau kesepakatan tertulis yang memiliki sanksi dan alat penegaknya. Sekian dari video pembelajaran saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.